ancaman dan upaya pelestarian terhadap keanekaragaman hayati. Jadi, saat ini telah terjadi penurunan terhadap keanekaragaman hayati. Manusia saat ini sudah mengikuti perkembangan industrialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga banyak aktivitas yang tidak disadari dapat mengancam keanekaragaman hayati. Jika hal ini dibiarkan, maka keanekaragaman hayati akan mengalami penurunan baik kualitas dan kuantitasnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah hilangnya habitat. Lahan yang tersedia untuk kehidupan hewan dan tumbuhan semakin sempit karena digunakan untuk tempat tinggal penduduk, sebagian lahan pertanian, dan juga lahan industri. Di sini kita bisa lihat bahwa banyak sekali makhluk-makhluk hidup ya, terutama hewan-hewan itu kehilangan tempat tinggal, sehingga mereka itu ada yang nekat untuk mendekati pemukiman penduduk. Padahal itu dikarenakan habitatnya itu sekarang berkurang. Kemudian ada faktor pencemaran tanah, udara, dan air. Zat pencemar atau polutan itu adalah produk buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Polutan tersebut dapat mencemari tanah, air, dan udara. Beberapa polutan itu berbahaya bagi organisme. Ya, jadi ada banyak sekali ya makhluk-makhluk hidup itu yang karena adanya pencemaran itu tidak dapat bertahan hidup, sehingga jumlahnya itu di bumi itu berkurang. Nah, selain adanya zat-zat pencemar, juga ada barang-barang sampah ya. Kalau di laut itu kita sering sekali menjumpai berita bahwa ada penyu yang tubuhnya itu terikat oleh plastik atau sedotan gitu ya. Kemudian faktor berikutnya adalah perubahan iklim. Jadi efek rumah kaca itu meningkatkan suhu udara 1-3 derajat Celcius dalam kurun waktu 100 tahun. Nah, kenaikan suhu itu dapat menyebabkan pencairan es yang ada di kutub dan kenaikan permukaan air laut antara 1-2 meter yang berakibat terjadinya perubahan struktur dan fungsi ekosistem lautan. Jadi untuk makhluk-makhluk hidup yang mereka itu tinggalnya di kondisi lingkungan yang dingin itu dikhawatirkan tidak dapat bertahan ya, karena terjadi kenaikan suhu udara atau perubahan iklim. Kemudian ada faktor eksploitasi tumbuhan dan hewan. Eksploitasi hewan dan tumbuhan itu dilakukan pada komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Eksploitasi yang berlebihan dapat mengakibatkan kepunahan spesies tertentu, terutama bila tidak diimbangi oleh usaha pengembangbiakannya. Jadi kalau tidak berkelanjutan, kita lama-lama akan kehabisan sumber daya. Kemudian faktor berikutnya adalah industrialisasi pertanian dan hutan. Jadi para petani itu cenderung menanam tumbuhan atau memelihara hewan yang bersifat unggul dan menguntungkan. Selain itu, suatu lahan pertanian atau industri atau hutan industri itu umumnya hanya ditanami satu jenis tanaman atau monokultur, dan hal ini itu dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati tingkat spesies ya. Kenapa? Karena variasinya itu berkurang, yang dikembangkan itu hanya yang unggul-unggul saja. Contohnya ya, ini adalah melon dengan tanpa biji atau yang bijinya tuh kecil sekali. Sementara melon dengan jumlah biji yang banyak itu cenderung dihindari untuk dikembangkan. Nah, oleh karena itu perlu adanya usaha pelestarian untuk menjaga keanekaragaman hayati tetap utuh dan lestari. Penurunan keanekaragaman hayati dapat dicegah dengan cara melakukan pelestarian atau konservasi yang bertujuan untuk menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Kemudian untuk mencegah kepunahan spesies akibat kerusakan habitat dan eksploitasi berlebihan, dan untuk menjaga sumber plasma nutfah. Konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan 3 asas. Yang pertama, tanggung jawab, kedua, berkelanjutan, dan ketiga, bermanfaat.
Jadi adik-adik, konservasi itu dibedakan menjadi dua ya, upaya konservasi. Yang pertama yaitu upaya konservasi in situ, yaitu usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Jadi konservasi in situ itu dilakukan dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, taman hutan raya, dan taman laut. Contohnya, suaka marga satwa Taman Nasional Pulau Komodo dan hutan cagar alam Tabak Pananjung Bengkulu. Terus juga ada Taman Nasional Kelinci Seblat. Ini untuk pelestarian bunga rafflesia ya khususnya. Kemudian yang kedua adalah upaya konservasi ex situ, yaitu usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Nah, contohnya dengan mendirikan kebun raya, taman safari, kebun binatang, dan kebun koleksi. Ini bisa kita jumpai di Kebun Raya Bogor dan Taman Safari Indonesia yang ada di Bogor.